Seperti apa yang akan dibawa dari sisi EVOS Glory sih? Mereka udah melihat playstyle dari tim Alter Ego di game pertama. Walaupun mereka tidak menang. Di game lu bisa closing dengan cukup mudah tentunya. Match point. Apakah Alter Ego akan mengamankan dengan 2-0 atau bahkan EVOS Glory memaksa ke game yang ketiga. Empel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane of down. Skor 1-0 sudah dikantongi oleh tim Alter Ego. Tinggal menutup satu game lagi sehingga mereka bisa mendapatkan skor penuh tanpa balas dari sisi EVOS Glory. Tapi ini bakal jadi PR yang besar tentunya. EVOS Glory mereka tidak mau tumbang dengan cukup mudah di game yang kedua kali ini. Untuk early pressure tadi seperti kita lihat, mereka punya chance yang besar sebenarnya dari EVOS Glory untuk bisa memberikan pressure ke arah pemain Alter Ego, Be. Iya, apalagi kita melihat bagaimana potensi early game dengan Baxia seperti ini. Dan juga Ruby, jangan lupakan bagaimana power stopper yang terlalu banyak dan bisa menghentikan Joy sebelum dia mencapai ke Electrifying Beats. Itu bisa jadi game changer loh sebenarnya dari Ruby sendiri ya, di sisi dari tangan Van Strong. Namun Pride bakal coba dipaksa dipukul mundur di area midnya, membawa Lilia untuk high ground. Bahkan di sisi EVOS ini harusnya untuk posisi defensifnya masih bisa dipegang dari sisi EVOS Glory. Tapi kalau Alter Ego mereka bisa dapetin early momentum mereka, ini bakal berbeda cerita tentunya. Iya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Veldora versus Pai yang tentunya agak sedikit lebih menunjukkan bahwa Pai benar-benar masih memenangkan match up lininya. Dan Van dan Tas juga yang selalu bergerak dari 1.20 sampai dengan 1.40 untuk bisa melakukan clear bantuan di area XP lane. Karena setidaknya dengan memenangkan XP lane, match up di dalam teamfight Turtle itu bisa lebih dikendalikan. Apalagi untuk pemegang Retribution di early game, mereka sangat membutuhkan sosok kamuflase di depannya. Tapi nampaknya dengan adanya trigger teamfight di arah top lane memaksa Pai tidak akan penalty zone untuk terbang ke arah belakang. Karena kita tahu untuk mengunci sosok Warlord itu akan lebih mudah ketimbang mengunci sosok dari gold laner mereka. Tapi Pai udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Flicker pun sudah tidak ada. Tapi Sakaratul Maut yang dimiliki dia sampai saat ini masih memaksa belum ada first blood. Sedangkan Ras di flicker power defensive. Clyde belum terbang ke arah belakang karena dia menunggu momentum yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Agak sedikit terperangkap di sana nampaknya. Tas is coming up. Perbandingan kasusnya berbeda. Lihat Tas sangat coba tahan Retribution tebakan. Retribution! The power Tas! Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego memaksa tim fight. Dipaksa ke belakang. One last hit first blood. Malah di tangan dari Clyde. The power of Retribution kembali beradu di sini oleh dua sosok jungler yang memiliki rivalitas dari kemarin. Wah, itu kesabaran yang benar-benar membuahkan hasil juga sih untuk Tas sendiri. Dia tahan, dia buka Electrifying Beats, tapi dia nggak langsung untuk menumbangkan pemain-pemain EVOS yang benar-benar lagi fokus banget di area turtle ya, Be. Dan itu alasan kenapa Joy sangat-sangat mahal di patch yang sekarang. Terlalu lama Electrifying Beats, 8 ketukan nada. Ketika Joy menggunakan ultimate-nya, dia benar-benar pure anti-CC. Dia nggak bakal bisa terkena efek stun, dia nggak bisa dihentikan oleh Van Strong. Walaupun mungkin kalau kita melihat dari sisi impure rage-nya saja, ini udah ada sedikit pokingan damage yang bisa diberikan. Iya. Tapi first blood-nya ke arah Van Strong. Dan menurutku itu adalah point kill yang paling mending daripada yang terburuk untuk EVOS Glory. Karena mereka udah kehilangan turtle yang pertama. Van tentunya akan sedikit ketinggalan dari sisi level kalau dia tidak catch up atau tidak melakukan ganking di early game seperti ini. Karena tujuan dari pick Baxia adalah bermain dengan galak dan menghentikan bagaimana dominasi sebelum nantinya Tas mencapai power spike tertingginya. Oh, Rasi yang akan coba dipaksa, tapi di sana Tas bakal coba untuk membantu. Rasi meskipun dia hilang, tapi free para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia memaksa para pasukan dari tim EVOS Glory untuk mundur. El Familia ketika satu keluarganya ada yang tersentuh, mereka langsung masuk dan bahkan kehilangan pondasi mereka di arah mid lane. Itu rugi dibandingkan Rasi, Profesor. Ya, apalagi ini kerugiannya adalah Warlord yang ditumbangkan. Ditukarkan dengan Rasi, ini tidak worth it sama sekali. Tapi setidaknya ada pundi-pundi kill yang dikantongin sama EVOS Glory daripada tidak sama sekali. Setidaknya juga tidak terlalu benar-benar kehilangan satu pemain aja ya dari pemain-pemain EVOS sendiri. Mereka berhasil untuk menculik Rasi. Dan bahkan ketika I'm Offended digunakan, langsung terlihat gimana pergerakan Nino benar-benar agresif banget bisa menumbangkan pemain-pemain dari EVOS. Dia pun gak ragu dengan Dia nggak ultimate-nya. ragu sama sekali, Be. Dia siap dengan Torn Apart Memory. Dan kali ini perbedaan level sudah mulai terlihat. Ya, Ada Tas level ke-8, level 2 untuk Electrifying Beats. Ya tentunya ini akan membuat perbedaan gap
terhadap Battle Retribution kita di turtle yang kedua. Oke, tapi Pai kali ini agak sedikit berbeda. Dia udah standby out position. Dengan flicker yang dia miliki, reset kembali pun terjadi. Ivan masih menjadi sosok frontliner yang menerima semua yang akan diberikan oleh para pasukan dari El Familia. Langsung udah standby di atas kepala dari Tas. Tabrakan oleh sosok Sorvan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego El Familia memiliki pivot ke arah belakang. Pai masih bisa selamat tapi Electric Firebits kembali terjadi peledakan. Aduh, Retribution di tangan Pas. Perbandingan level kali ini yang tidak terjadi. Tapi semuanya akan coba dihantam kembali. Looking for triple kill. Mereka tidak akan melepaskan Fan untuk pulang. 3 hilang. Melepaskan Turtle. Mereka tukarkan dengan komoditi yang lain. Pertukaran yang gak adil, Profesor KB. Untuk EVOS Glory kehilangan 3 pemain. Dan bahkan tadi pun Masuk dengan fun-nya lagi walaupun dia kalah dari segi level. Tapi Battle of Retribution ya. Dan ternyata udah ada panah asmara menuju ke dalam lane of down. Bersama dengan Barong dan juga Rangda. wah, kembali lagi menuju ke dalam game yang kedua yang masih berjalan tentunya di menit yang ke-6 Profesor KB. Dan keunggulan sejauh ini masih dipegang oleh Alter Ego, tapi rotasi dari Van. Oke, langsung Emma Vendor, tapi tadi pakai di sana langsung ada Hardcard menyelamatkan sosok di dalam Memory. Mereka banget tumbang. Permasukan dari tim Alter Ego, mereka memaksa tim fight kembali. Nino masih bertahan di depan sana, bahkan para pasukan dari tim Alter Ego El Familia. Mereka kemungkinan besar akan mendapatkan turtle dengan sangat free. Satu movement yang gagal didapatkan oleh EVOS Glory. Itu anggapannya ter-outplay gak sih Profesor KB? Karena posisinya masih ada flicker dari Ninonya. Mungkin aku cuma mengatakan satu kata aja buat Alter Ego. Mahal itu barusan. Rotasi yang ternyata gak ada yang show up sama sekali. Gak ada yang tahu informasi Pai ada di mana. Tapi ternyata yang muncul hanya Nino sendirian di cover oleh Rasi dengan menggunakan hard guard. Tapi siapa sangka kalau penalty zone-nya connect ke arah pemain EVOS Glory dan terlalu banyak di sana Momo-chan. Sehingga gap level kembali lagi dibuka. Tas makin unggul dengan Battle Retribution dan teamfight akan terjadi kembali. Oke, teamfight pun kembali terjadi. Summon Force dikeluarkan di depan sana. Demon Force membuat seorang Clyde bebas banget. Tapi Lihat Nino. Nino double kill. Sedangkan Tas akan coba mengejar Wallet dimanapun mereka berada. 3 korban jiwa dari sang macan putih. Harus hilang. Alter Ego, The El Familia. Kali ini dengan keluarga yang terbaru dari Alter Ego, ternyata mereka lebih mengganas, mereka lebih menggigit dengan sosok terbarunya. Kelihatan bahwa pemain-pemain Alter Ego mereka tahu targeting mereka masing-masing, Be. Nino yang benar-benar fokus banget untuk dapetin space yang free di area belakang, dapetin double kill. Tapi ketika dia melihat satu pemain dari EVOS yang mencoba untuk lari, Nino gak ikut mengejar ke arah dari Tas sendiri. Karena Tas udah benar-benar bakal di cover dengan hard guard yang dimiliki oleh seorang Rasi. Cover demi cover dilakukan, tapi offensive play-nya tidak dilupakan. Karena apa? Karena ada si Halbert di sana yang membuat Nino lebih memiliki damage yang tinggi dibandingkan teman-teman dari EVOS Glory lainnya. Apalagi dengan torn apart memory area of effect yang terlalu banyak. Stacking up yang dilakukan oleh Nino juga dari early game sangat-sangat membantu dia. Dan lagi-lagi cover demi cover El Familia teamfight di area top lane. Oh, torn apart memory membuat pasukan dari EVOS Glory hilang ingatan. Dan bahkan Veldora kembali menjadi korban dari keganasan dari El Familia. Lihat Tas di sana. Dia berani seorang diri karena dia sadar dia bisa memberikan anti-CC, sorry. Dan saat ini, fun fact ya, silakan Momo-chan. Fun fact bagi gue yang dimana dalam 2 game EVOS Glory memenangkan early to mid game potential yang dibandingkan dengan Alter Ego yang berada, kita udah ngeliat dari draft indexnya tadi. Tapi ketika dalam eksekusi, ini trio midnya dari Alter Ego bener-bener lebih solid, lebih kuat. Dan bahkan bisa dibilang komsnya bener-bener terlihat jelas banget. Mereka bisa dengan mudahnya mengontrol early objective, Profesor KB. Ini dia, early game potensial yang masih terus dijalankan oleh Alter Ego. Pick off demi pick off masih dijalankan kembali. Pick off yang dilakukan dive in langsung ke dalam turret. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego mereka telah mengguli 7.000 gold. Menuju ke arah lot pertama yang mereka miliki. Dan bahkan Tas, the untouchable Tas kali ini. Di game kali ini benar-benar perkasa. Gak cuma Tas sih Ranger Mas, tapi Nino yang benar-benar sulit banget untuk disentuh. Dan sebenarnya udah mulai kelihatan ya, playstyle yang dibawakan oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Karena rotasinya ini akan bermula dari Van terlebih dahulu. Baxia Shieldnity yang bakal menabrak pemain-pemain dari Alter Ego. Dan langsung di follow up dengan adanya Emma Vendor dari Van Strong. Tapi counternya sudah sangat siap sekali. Itu dia. Di menit yang ke-10, Hard Guard ready. Dan bahkan Blood Wings dari Tas.
Dia sudah memiliki magic damage yang sangat-sangat tinggi di early game. Di menit yang ke-10 dengan Electrifying Beats. Yang tadi 30% cooldown reduction. Kali ini Lord diamankan oleh Nino dan tentu akan mendobrak kembali lini EVOS Glory. Memaksa mereka untuk bertahan terlebih dahulu. Dan itu udah siap abang-abangan yang ngezoning depannya udah ada Pai. Setuju? Jadi udah bener-bener seakan-akan Alter Ego ini terlihat sempurna banget di game pertama dan di game kedua. Teamfight mereka bener-bener kayak sulit banget untuk didapetin celahnya dari Pai EVOS. yang akan membuka. Krite yang akan follow up. Dan satu lagi, No Purify. No Purify juga tentunya tidak ada yang bisa membatalkan bagaimana penalty zone. Faktor X dan Y sangat penting tapi lihat di arah bottom lane. Dari Veldora Toropan Maverick godlike. Didapatkan oleh Nino. Out of nowhere, surprise Veldora tidak bisa menghindari damage yang telah diberikan. Dan bahkan mereka harus mempertahankan best turret mereka dengan 4 pemain saja. Di arah top lane, walaupun Nino sudah menggunakan flicker untuk memberikan ofensif. Tapi nampaknya ini bisa menjadi trigger untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Bahwa Taslah yang akan menjadi ujung tombak di teamfight di arah best turret mereka. Dan posisi dari Rasi gak harus muncul Profesor KB. Bahkan dia bisa berperan sebagai clear wave minion nantinya. Itu dia. Ketika berbicara untuk late game. Apalagi posisi kalau misalnya Alter Ego mereka udah berhasil untuk memecahkan base turretnya. Lagi-lagi super minion yang galak yang akan siap masuk ke area base dari EVOS Glory. Ya tapi item demi item sudah mulai di build up. Antivirus sudah dimiliki oleh Fun. Fun Strong memiliki dominance ice tapi Tas. Dia selesai dengan Divine Glaive. Bahkan Oracle di untuk tangan dari Krite. Krite akan makin lebih strong di depan dan shield up-nya akan lebih powerful walaupun Fun Strong sudah selesai dengan dominance ice. Perbedaan network 10.000 di menit yang ke-12 ini yang harus dikejar oleh EVOS Glory. Satu momentum di area Lord yang kedua apakah cukup masalahnya? Kalau mereka mau coba untuk berani Lepasin kontes nggak sih? susah sih. Bener. Lepasin gak Terlalu Purple ngambil resiko juga sih. Yes, karena lihat di depan sana Tas udah mulai benar-benar berani banget dan damage deal yang diberikan Profesor. 40.000 Wow. damage deal. Tas benar-benar menjadi monster joy kali ini. Karena dia memang benar-benar dari awal game gak keganggu sama sekali dari segi farmingnya. Dia mencapai level keempat dengan sangat tenang. Dapetin level 8 duluan dibandingkan dengan Fun. Yang notabene Fun dengan Baxia tujuannya adalah untuk bermain agresif. Menekan Tas dari awal tapi tidak ditemukan celahnya sama sekali. Bahkan Sehingga dari- Tas yang malah lebih unggul by level sampai di detik ini. Yes, bahkan dari indeks komposisi early game-nya aja masih dipegang oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Jauh Tapi kita banget. nggak ngeliat itu semua. Dan malah Tas lagi-lagi yang bermain dengan sangat amat galak. Kita ngeliat Joy. Oke, Muter balik. Fun masuk ke dalam rumput dan ternyata ada stiker busted Ada yang dari teriak, Sirpai. ada yang teriak puter balik gak sih? Panik gak? Wah, aku kangen sih dengan kata-kata panik enggak sih. ya. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke, Alter Ego masih menunggu dengan cukup sabar tapi Tas. Walaupun di all in lama ya, Iya. fun ya, tapi ya cukup lumayan membuang-buang waktu karena di arah top lane mereka terdorong, udah punya the power of split pusher, mereka udah nunjukin batang hidungnya, yaitu Pakito. Yang kemungkinan besar tandanya di Lord kali ini tidak akan ada sosok dari Pakito. Bahkan Tas, dia punya insting untuk melakukan checking boost terlebih dahulu. Karena dia tidak mau tiba-tiba Fun keluar dengan pakai shieldnya dan langsung mainin Retribution. Lengkap lagi. 6 item damage dari Tas. Dia sudah Gila. selesai juga dengan Genius One. Blood Wings. Ini udah lengkap banget soalnya. Ini dia udah tinggal bermain, meledakkan dirinya di depan sana. Perbedaannya 5.700 Profesor KB. Veldora, where are you going, Veldora? Nowhere to run! Gak ada jalan untuk lari, Veldora. Tidak ada jalan, dan kali ini mereka harus mempertahankan dengan kondisi 4/5. Para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia, stand by on position dari bottom lane. Akan ada split pusher dari top lane, tapi terhadap seorang Joy yang bisa melakukan mobilitas ke bottom lane. Tapi bukan itu saja, mereka memaksa penalti zone ke belakang. Mencoba untuk menangkap Fun. Terlalu sibuk untuk Fun, tapi mereka melupakan kalau best turret di arah tengahnya belum dipecahkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Iya, Pai mencoba untuk mengusir aja 2 pemain dari EVOS Glory supaya Alter Ego mereka punya space yang banyak untuk nge-push ke area mid dan juga area atasnya. Namun clear cepat masih bisa dilakukan. Mereka masih punya Lilia di tangan dari EVOS Glory. Warlord akan melakukan clear dengan cukup cepat. Tapi Alter Ego, lihat mereka bermain dengan cukup disiplin. Mereka Iya, iya. tidak bersembarangan untuk ngebuka team fight, B. Ini Alter Ego yang mainnya lebih pasif atau memang kita yang sudah menyaksikan Alter Ego yang baru? Alter Ego yang baru sudah pasti ke atas. Kali ini hanya lewat, sedangkan di sana Pai sudah menggunakan flicker jadi pasar team fight kembali terjadi. Dan Red is coming up.
Mereka memaksa tiba dengan total memory free hit dari seorang Nino. Di arah belakang tidak ada yang bisa menyentuh Nino sama sekali. Meskipun pora-poranda EVOS Glory bertahan tanpa ada korban jiwa. Iya. Seakan-akan Alter Ego memang menunggu I'm Offended yang dibuka oleh Van Strong sendiri. Iya, seketika nanti langsung ada follow up yang nanti akan dihadirkan oleh Rasi atau bahkan Iya. Serpai. Tapi ini dia winning condition dari EVOS Glory yang tersisa. Wow. Warlord adalah salah satu harapan nantinya untuk menuju ke arah late game. Apalagi ketika kita berbicara Lilia, power untuk clear wave minionnya Lilia ini sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga itu yang mungkin harus diperhatikan. Apalagi dengan gold difference yang sudah mulai sangat-sangat rata kanan bagi teman-teman Alter Ego. Nino yang sangat unggul terhadap Super Red. Lalu mungkin kalau kita melihat dari Rasi dan juga Tas yang lebih unggul jauh sekali. Bahkan perbedaan 7.000 gold antar dua jungler muda kita ini. Jauh sih. Ini benar-benar menjadi gap yang sepertinya harus diperhatikan kembali untuk teman-teman dari EVOS Glory. Oke, tapi nampaknya keberadaan Tas sudah mulai terdeteksi oleh Van Strong. Tapi untuk pulang dan kabur dari situ cukup mudah untuk Tas. Ya, ya akan terlalu dipaksakan juga tim fight untuk 1v1 ya dari seorang Veldora karena udah melihat tuh tanda-tanda dengan target yang siap dibuka oleh Rasi tadi Profesor KB. Iya, tanda-tanda kayak mereka udah mau team fight balasan atau mungkin ingin mendapatkan backup yang cukup. Tapi ternyata kenyataannya kalau kita hampir lihat keseluruhan map, mereka agak berpencar cukup jauh dan Alter Ego menghindari hal tersebut. Mereka menghindari gerakan-gerakan yang membuat Gerakan mereka tambahan. merugi dalam game kedua kali ini. Oke, satu base turret terakhir di arah top lane sebelum mereka ompong total. Tapi nampaknya Van bersama dengan kawanan dari EVOS Glory memilih untuk memaksa team fight kembali terjadi. Masuk ke arah Warlord tapi lihat di depan sana. Akan ada para pasukan dari tim EVOS Glory mencoba mengadu retribution apakah berhasil. Dan Tas masih mengamankan the power of Lord. Meskipun begitu akan ada dua orang yang akan hilang oleh pasukan El Familia. Sang macan putih tersisa 3 macan terakhir untuk mempertahankan base mereka. Ini bencana. Wow, meskipun sempat hampir aja ada adu retribution dari kedua belah jungler namun Tas masih unggul dari power of retributionnya. Tapi nampaknya di belakang sana Tas akan coba memaksa menuju ke arah seorang Pastor terlebih dahulu. Memecahkan immortality-nya. Tapi lalu ada zaman first belakang defense. Amel Venus dan Flicker. Nampaknya gagal untuk mempertahankan dan Tas membuktikan EVOS salah melepas dirinya sebagai jungler utama. Tas membuktikan ini dia kapasitas jungler yang ada di tempat yang berbeda. Dan entah kenapa Alter Ego benar-benar menunjukkan gameplay terbaru mereka. Tidak ada gerakan yang merugikan mereka, tidak ada trade yang membuat mereka berada dalam keadaan under. Alter Ego berubah total di season 13. Early season yang baik untuk mereka dengan kemenangan pertama 2-0. Bahkan dengan early game yang benar-benar menyeramkan, mematikan dari Alter Ego membuktikan dengan skor 2-0. Alter Ego tampak benar-benar menyeramkan di early season kita. Oh, this is the new Alter Ego.